Luo Yuntian, Chen Qingchang, Dao Jun pembantai, Chang Haiping, Chen Tianli, Duan Leiren, penguasa abadi, Lin Qingxuan, Mo Ning-er, dan Xiu Qiye. Saat ini Gustav sudah bertemu dengan 10 orang dari makam reinkarnasi. Ke-10 orang ini jelas berasal dari Gunung Kunlun. Kalau diasumsikan 30 orang dari Gunung Kunlun yang dibawa pergi, maka dari mana asal kesadaran yang ada di sisa nisan lainnya? Apakah bukan dari Gunung Kunlun? Kalau begitu, dari mana asal kesadaran itu? Apakah dari dimensi tempat tinggal klan darah roh atau dari tempat lain? Gustav merasa seolah sudah menemukan sesuatu. Namun saat ingin menggenggamnya, hal itu justru menghilang. Hal ini sangat menyiksa. Ternyata rahasia makam reinkarnasi tidak sesederhana yang dibayangkan. Segala hal di balik para ahli ini bagaikan lautan luas, dan Gustav hanyalah sebuah perahu kecil yang terapung di atasnya. Entah sudah berpikir berapa lama, Gustav akhirnya memaksa dirinya untuk kembali tenang. Hal yang paling penting saat ini adalah keberadaan 5 orang terakhir dari klan darah roh. Kelima orang itu menguasai seluruh informasi tentang klan darah roh, bahkan mungkin mengetahui di mana para ahli itu sebenarnya dikurung. Gustav pun memandang papan catur yang tersisa di atas meja, lalu berkata kepada Han Yun, "Kalau kau adalah pemain catur, dalam situasi seperti ini, bagaimana seharusnya langkah selanjutnya? Kau memahami rahasia klan darah roh, dan hatimu juga penuh kebencian terhadap mereka. Jawabanmu sangat penting bagiku." Han Yun menatap Gustav. Dia hampir memandang Gustav dengan takjub. Murid dari Xiu Qiye ini memiliki kemampuan luar biasa, dingin dan tenang, bakat yang mengerikan, serta keberuntungan yang luar biasa. Orang seperti ini adalah satu-satunya harapan untuk melawan klan darah roh. Dia pun mengambil sebuah bidak hitam, lalu meletakkannya di tengah papan catur. Di sekelilingnya, semua dikelilingi oleh bidak putih. Dia berkata, "Tuan Ye, yang perlu dilakukan sekarang adalah memecah kebuntuan. Hanya dengan masuk ke dalamnya, barulah kita bisa mengendalikan segalanya. Namun langkah ini terlalu berbahaya. Aku tidak menyarankannya. Kekuatan para ahli klan darah roh itu hampir semuanya berada di atas tingkat alam kaisar dewa. Ditambah lagi mereka menguasai kekuatan formasi. Ingin membunuh mereka sangatlah sulit. Bahkan bisa jadi justru nyawamu lah yang akan menjadi taruhannya." Gustav menatap bidak hitam yang dikepung itu, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Kalau begitu, biarkan aku menjadi bidak hitam itu. Aku ingin melihat seberapa kuat sisa-sisa klan darah roh ini sebenarnya." Dulu ketika dia berada di tingkat alam Raja Suci, dia memang tidak punya kualifikasi untuk melawan mereka. Namun sekarang dia sudah melangkah ke tingkat alam Raja Void, 2 tingkat besar di atas sebelumnya. Ditambah lagi kini dia memiliki sejumlah pusaka. Tentu saja dia tidak akan gentar. Kalau dia bisa bertemu kembali dengan Mo Ning, peluang kemenangan akan semakin besar. Han Yun mengetahui kalau Gustav sudah mengambil keputusan, sehingga dia tidak lagi mencoba membujuk dan hanya berkata, "Tuan Ye, kalau kau sudah menetapkan hati, aku tidak akan berkata banyak lagi. Namun kau harus benar-benar waspada terhadap kekuatan kelompok itu. Kalau aura mereka tiba-tiba berubah, kau harus segera melarikan diri. Ilmu rahasia klan darah roh sangat aneh. Sedikit saja lengah, pasti akan berujung pada kematian. Selain itu, karena keterbatasan kekuatan, aku tidak bisa memasuki wilayah mereka dan tidak bisa membantumu. Namun gadis bermarga Ji, yaitu Ji Seeking, kalau dia berhasil menyerap energi dari giok yang aku berikan, mungkin dia bisa membantumu. Sedangkan gadis yang satu lagi bisa tinggal di kediaman formasiku, dijamin aman." Namun Gustav menggeleng dan menolak. Di dalam tubuh Ye Luo'er mengalir darah klan darah roh. Keberadaannya lebih penting dari siapapun.
bahkan mungkin menjadi kunci untuk membunuh para ahli klan darah roh. Dia harus membawa Yeluoer. Lebih dari itu, bisa jadi sisa-sisa klan darah roh itu tahu asal-usul Yeluoer. Gustav pun menggeleng dan berkata, "Tidak perlu, orang itu sangat penting bagiku." Han Yun tertegun. Dia baru ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang mengguncang langit. Seluruh bumi seakan bergetar. Han Yun segera merasakan sesuatu dan langsung menyadari apa yang terjadi. Tidak baik, itu adalah tempat kultivasi Nona Jisi King. Ekspresi Gustav langsung berubah, dan dalam sekejap, tubuhnya melesat bagaikan bayangan. Jisi King sangat penting baginya. Apapun yang terjadi, Jisi King tidak boleh sampai terluka. Saat Gustav dan Han Yun tiba di lokasi ledakan, mereka menemukan kalau seluruh ruang kultivasi sudah hancur berkeping-keping. Sebuah pilar cahaya berwarna emas menjulang ke langit dengan aura spiritual yang sangat kuat. Di dalam pilar cahaya itu segalanya tidak terlihat jelas. Gustav bertanya, "Bagaimana bisa begini?" Han Yun menatap pilar cahaya itu dan menepuk dahinya. "Sial, Tuan Ye, giok yang aku berikan kepada Nona Ji seharusnya diserap perlahan-lahan. Namun Nona Jisi King justru menyerapnya sekaligus dengan darahnya. Dengan kekuatannya yang masih berada di tingkat alam Daiyuan, bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Aku khawatir kondisi Nona Ji di dalam pilar cahaya itu sangat berbahaya. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang mampu dia kendalikan saat ini." Tatapan Gustav menjadi sangat serius. Dia menatap pilar cahaya itu dan berkata, "Lalu kenapa kau masih berdiri di situ? Cepat selamatkan dia." Han Yun mengangguk, "Baik." Tanpa banyak bicara, ki sejatinya mulai mengalir dan dia hendak menembus pilar cahaya itu. Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu dan kembali mundur. Gustav bertanya dengan nada tidak senang, "Kenapa kau kembali?" Han Yun tampak ragu dan berkata, "Tuan Ye, dari kekuatan energi ini, kemungkinan besar pakaian Nona Ji tidak lagi utuh. Kalau aku masuk sembarangan, rasanya kurang pantas. Bagaimana kalau kau saja yang masuk?" Gustav tidak menyangka situasinya akan menjadi serumit ini. Tetapi anak panah sudah terpasang di busur, tidak mungkin mundur. Dia pun langsung menerobos masuk ke dalam pilar cahaya. Rasa nyeri seperti disobek, hampir membuat tubuhnya kesakitan tak tertahankan. Namun begitu menembus cahaya, semuanya menjadi jelas. Di dalam ruang kultivasi, muncul sebuah lubang besar. Lubang itu retak dan terbuka. Tubuh Jisi King duduk bersila, melayang di atas lubang tersebut, dan energi dari pilar cahaya terus-menerus menyusup ke tubuhnya. Wajah Jisi King pucat sekali, dan di sudut bibirnya bahkan terlihat jejak darah segar. Melihat ini, hati Gustav terasa nyeri. Gadis ini pasti tahu betapa dahsyatnya energi di dalam giok itu, namun tetap memaksakan dirinya untuk menyerapnya, semata-mata hanya karena ingin menjadi lebih kuat. Gustav membentuk segel dengan jarinya, hendak membantu Jisi King. Namun saat itu dia menyadari kalau pakaian Jisi King hampir seluruhnya terkoyak. Tiba-tiba Jisi King memuntahkan darah segar karena tidak sanggup menahan energi di dalam tubuhnya. Warna darahnya begitu merah menyala, tampak mengerikan. Gustav pun kembali teringat tujuan dia masuk ke tempat ini. Tanpa ragu dia duduk bersila di hadapan Jisi King, lalu menepuk perut bagian bawah Jisi King dengan telapak tangannya. Seketika aliran hangat masuk ke tubuh Jisi King, seolah-olah membentuk jembatan penyalur energi. Setidaknya hal itu membuat Jisi King merasa sedikit lebih nyaman. Suara erangan lirih terdengar dari Jisi King. Dia merasakan energi giok yang tadinya mengamuk, kini seperti terkendali oleh seseorang, lalu perlahan-lahan menyatu dengan tubuhnya. Kekuatan kultivasinya mulai meningkat pesat. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan membuka matanya. Tatapan mereka bertemu. Suasana seketika menjadi hening, seolah udara pun membeku. Suara dingin Jisi King menggema, "Aldren Ye, kenapa kau bisa ada di sini?" Jisi King sangat sadar bahwa dirinya kini hanya terselimuti sedikit sobekan kain. Nyaris tidak menutupi tubuh. Semuanya terlihat jelas. Dan Aldren Ye muncul di sini, artinya dia sudah melihat semuanya. Bagi Jisi King ini adalah aib.
Meskipun dia mempunyai perasaan baik terhadap Aldren Ye, namun tindakan ini membuatnya sangat kecewa. Dia mencabut pedang dinginnya dan hendak menebas Gustav. Namun Gustav lebih dulu berkata, "Aku sedang menyelamatkanmu. Menurutmu bisakah kau menahan kekuatan ini sendirian? Tanpa bantuanku kau mungkin sudah mati. Tapi kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Anggap saja ini balasan atas kebaikanmu dulu. Lagi pula soal tubuhmu, ini bukan pertama kalinya aku melihatnya." Gustav mengucapkan kalimat itu tanpa banyak berpikir, lalu buru-buru menutup mulutnya, karena sekarang identitasnya adalah Aldren Ye, bukan Gustav Ye. Mata Ji Siking memancarkan rasa curiga dan kemarahan. "Apa maksudmu perkataanmu barusan? Bukankah ini pertemuan pertama kita? Tapi kau bilang pernah melihat tubuhku sebelumnya?" Gustav terbatuk canggung beberapa kali. "Kau salah paham. Maksudku, aku sudah sering mendengar orang mengatakan kalau tubuhmu memang sangat bagus. Sudahlah, jangan bahas ini. Yang penting sekarang adalah segera menyerap sisa kekuatan dari giok itu." Ji Siking juga tidak mau memperpanjang urusan. Energi dari giok ini punya batas waktu. Kalau tidak segera diserap akan sia-sia. Maka dia pun mengangguk. "Baik." Dengan kendali dari Gustav, aliran energi spiritual yang tidak berujung kini bagaikan sungai besar yang mengalir deras ke dalam tubuh Ji Siking. Tingkat kultivasi Ji Siking terus meningkat. Auranya pun melonjak hingga batas tertinggi, yaitu puncak tahap Daiyuan. Dia mencoba menerobos ke tahap alam Kaisar Dewa, namun setiap kali hendak menembus batas itu, selalu terasa seperti kurang satu langkah kecil. Selama 1 jam penuh, kekuatan Ji Siking sudah meningkat pesat. Tetapi tetap saja dia masih tertahan setengah langkah dari tahap alam Kaisar Dewa. Dia membutuhkan sebuah pemicu. Saat pilar cahaya menghilang, Gustav melepas bajunya dan menyelimutkannya ke tubuh Ji Siking sambil berkata, "Kenakanlah. Meski belum menembus ke tahap alam Kaisar Dewa, tapi kekuatanmu seharusnya tidak jauh berbeda dari tingkat pertama alam Kaisar Dewa. Tahap ini adalah sebuah ambang yang sangat besar. Untuk melewatinya memang sangat sulit." Ji Siking melirik pakaian yang menutupi tubuhnya. Perasaannya campur aduk, namun akhirnya dia tetap mengangguk pelan. "Baik." Dia berdiri, wajahnya yang tadi sempat memerah, kini kembali dingin seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Dia berkata dengan dingin, "Aldren Ye, barusan kau tidak melihat apapun. Dan satu hal lagi, kita tidak mungkin ada apa-apa di antara kita. Jangan pernah mencoba menaruh perasaan kepadaku. Terakhir, kalau kau berani menyebarkan apa yang terjadi hari ini, aku akan membunuhmu." Gustav sudah terbiasa dengan sikap dingin Ji Siking. Gadis ini memang selalu menjaga jarak dengan siapapun. Dia pun bertanya-tanya, kalau gadis ini tahu bahwa dirinya adalah Gustav, seperti apa ekspresinya nanti. Setelah ragu-ragu cukup lama, Gustav berencana untuk mengungkap identitas aslinya. Namun saat itu juga, suara Xiuqie dari makam reinkarnasi kembali terdengar. "Bocah, kalau kau benar-benar ingin melindungi gadis itu, untuk sekarang lebih baik simpan dulu rahasia ini. Aku memang tidak mengerti tentang hubungan pria dan wanita, tapi aku mengerti hati seorang wanita jenius yang begitu terobsesi untuk menembus tahap alam Kaisar Dewa. Aku bisa merasakan bahwa di dalam alam rahasia darah roh, masih ada peluang lain yang menunggu gadis itu. Saat itu, dia tidak boleh terguncang sedikit pun. Mengenai apakah kau akan mengungkapkan rahasia ini setelah keluar dari tempat ini, itu terserah kepadamu." Akhirnya, Gustav memutuskan untuk menunda niatnya. Ji Siking kembali ke kamar yang sudah disiapkan Han Yun. Dia langsung melepas pakaian santai milik Gustav. Kemudian dia mengenakan gaun panjang. Tubuhnya tampak begitu proporsional dan nyaris sempurna. Melihat pakaian di atas meja rias, entah kenapa wajah Ji Siking perlahan memerah. Lalu dia mengulurkan tangannya, meraih baju itu, dan perlahan mendekatkannya ke hidung, menghirup aroma halus yang masih tertinggal di situ. Ekspresinya menjadi makin aneh dan dia bergumam,
kenapa aroma tubuh Aldrenie terasa sangat familiar. Wanginya mirip sekali dengan aroma Gustav. Itu adalah pikiran pertama yang muncul di benaknya. Namun dengan cepat dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya itu tidak mungkin. Gustav memang mengalami transformasi, tapi perbedaan kemampuan kami masih terlalu jauh. Waktu latihannya terlalu singkat. Meskipun dia sudah bangkit, tetap saja tidak cukup. Mungkin bau tubuh semua laki-laki memang mirip. Entahlah, sekarang si Gustav itu ada di mana dan bagaimana keadaannya. Sejak masuk ke menara alkimia, tidak terdengar kabarnya sama sekali. Perbedaan kami memang terlalu besar. Ini seperti sebuah permainan. Gustav hanya layak bermain di mode mudah. Sedangkan alam rahasia darah roh ini hanya untuk para pemain elit yang memilih mode tersulit. Sudahlah, sekarang yang terpenting adalah segera menembus tahap alam kaisar dewa. Hanya dengan itu aku punya kualifikasi untuk menghadapi hal besar 1,5 tahun lagi. Bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkan Jilin dan anak itu mengalami hal buruk lagi. Dan tidak lama lagi, Gustav akan menghadapi Tuan Jingsui. Kalau aku tidak meningkatkan kekuatanku dalam pertarungan hidup mati itu, Gustav pasti akan terbunuh. Anak itu memang mempunyai banyak kelebihan, tapi kelemahannya hanya satu, tidak tahu batas dan gegabah dalam menyatakan tantangan. Setengah jam kemudian di kediaman Han Yun, Ye Luo'er dan Ji Siking berkumpul di ruang utama. Gustav memandang keduanya dan langsung berbicara to the point. Selanjutnya, aku akan pergi ke suatu tempat, mencari klan darah roh di dalam alam rahasia darah roh. Tempat itu mungkin berbahaya. Apa pilihan kalian? Ye Luo'er menjawab tanpa ragu. Kemanapun Tuan Ye pergi, Luo'er akan ikut. Apalagi aku sangat membenci klan darah roh. Meskipun kekuatanku tidak seberapa, aku bisa memberimu pil terbaik dan cairan suci penyembuh. Gustav mengangguk. Bagus. Lalu dia memandang Ji Siking. Kalau kau? Ji Siking tidak langsung menjawab. Dia hanya menyerahkan pakaian di tangannya kepada Gustav dan kemudian berkata, aku memang tidak tahu banyak tentang klan darah roh, tapi selama di luar, aku sudah mendengar cukup banyak kabar. Sejauh yang ku tahu, para ahli dari klan darah roh di dalam rahasia ini, semuanya berada di tingkat alam kaisar dewa. Kau yakin mau mengambil risiko? Dengan kekuatanmu yang masih di tingkat alam Raja Void, meskipun bisa menembus batas dan membunuh hingga ke tingkat alam Daiyuan, tapi itu sudah batas maksimalmu. Sementara alam kaisar dewa bukanlah sesuatu yang sederhana. Kalau kau memaksakan diri masuk, itu sama saja dengan cari mati. Jadi sekarang apakah kau masih tetap ingin masuk? Nada bicara Ji Siking sangat dingin. Gustav mengangguk. Baru saja dia hendak menjelaskan sesuatu, Ji Siking tiba-tiba berkata, baiklah, aku ikut denganmu. Perubahan sikap mendadak itu membuat semua orang terkejut. Seolah takut Gustav salah paham, Ji Siking buru-buru menambahkan, aku hanya ingin ikut untuk mengubur jasadmu nanti. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Gustav hanya bisa tertawa pahit. Dia terlalu mengenal gadis ini. Dingin di luar, tapi hatinya penuh dengan api. Entah itu demi membalas budi atau alasan lain. Sekali Ji Siking sudah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah ketiganya sepakat, Gustav segera mencari Han Yun dan bertanya, di mana tepatnya klan darah roh berada. Han Yun tidak berkata banyak. Dia menepuk telapak tangannya dan seekor rusa besar menarik sebuah kereta mewah muncul di depan mereka. Han Yun berkata, Tuan Ye, silakan naik. Aku akan mengantar kalian langsung ke sana. Ketiganya naik ke kereta. Di dalam, aura spiritual mengelilingi mereka. Dekorasi mewah. Dan yang terpenting, rusa itu mulai bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba Gustav teringat sesuatu. Dia buru-buru berkata kepada Han Yun, sebelum ke klan darah roh, bisa antarkan aku ke satu tempat dulu? Saat ini dia masih membutuhkan satu orang untuk membantunya, Mo Ning.
Setelah bergabung dengan Morning Earth, kini kekuatan Morning seharusnya sudah melewati tahap alam Kaisar Dewa. Dengan bantuan Morning, segala sesuatunya akan menjadi jauh lebih mudah. Gustaf memberitahu Han Yun lokasi tempat dulu dia terjatuh, dan Han Yun segera mengendalikan rusa menuju arah tersebut dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam waktu setengah jam, Gustaf sudah tiba kembali di tempat dulu dia dijatuhkan ke jurang oleh Si Zun. Tanah itu penuh kehancuran. Aura pertempuran masih terasa menyelimuti udara. Gustaf melompat turun dari kereta dan menelusuri sekitar, namun dia tidak menemukan jejak Ye Ling Tian ataupun Morning. Padahal seharusnya Morning menunggu dirinya. Ye Ling Tian pun tidak mungkin meninggalkan tempat ini begitu saja. Apakah sesuatu sudah terjadi selama ini? Han Yun juga tampak menyadari sesuatu dan berkata, "Tuan Yi, tempat ini agak aneh. Aku bisa merasakan kalau para ahli dari klan darah roh pernah datang ke sini. Dan bukan hanya satu orang. Apakah Tuan Yi memiliki teman di tempat ini?" Tatapan Gustaf menjadi tajam. Dia tidak percaya klan darah roh benar-benar bisa mengalahkan Morning. Bagaimanapun Morning sekarang berada di tingkat alam Kaisar Dewa. Walau belum bisa dikatakan memiliki kekuatan menembus langit, setidaknya untuk kabur saja seharusnya dia mampu. Tiba-tiba dari sudut matanya, Gustaf menangkap sesuatu. Pandangannya langsung mengarah tajam ke satu titik. Di sana tergantung sehelai kain merah di cabang pohon. Warna kain itu terlalu dikenalnya. Morning. Lebih buruknya lagi, di sekitar kain itu terdapat noda darah segar. Tatapan Gustaf menajam. Dia meraih kain itu dan mencium aromanya pelan. Lalu dia mulai merapal dan membentuk segel tangan, mencoba menggunakan jurus pencari orang. Namun, dia segera menyadari bahwa jurus tersebut terlalu lemah di tempat ini. Bagaimanapun, ini adalah alam rahasia darah roh.